Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan, NIM 231712053. Saya perwakilan dari kelompok 1 Kewirausahaan, kelompok yang menganalisis tentang perusahaan yang bekerja di bidang laundry bernama Dearworks. Dan berikut merupakan video analisis SWOT kami yang telah kami diskusikan tentang usaha yang ingin kami kembangkan ini. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Rio Fajar Saragi dengan NIM 231112039. Analisis SWOT adalah teknik untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau strength, weakness, opportunities, dan threats dalam suatu bisnis atau proyek. Masing-masing faktor ini penting untuk diperiksa agar dapat merencanakan pertumbuhan organisasi dengan baik. Analisis SWOT dapat membantu dalam merumuskan strategi bisnis dan menentukan langkah-langkah yang perlu diambil. SWOT ampuh dalam membantu mengidentifikasi peluang kompetitif untuk peningkatan. Dengan cara ini, bisnis dapat bekerja untuk meningkatkan tim dan bisnis sambil tetap bekerja di depan tren pasar SWOT. Berikut adalah penjelasan dari tiap faktor pada SWOT. Perkenalkan, saya Franz Gabriel dengan NIM 231712046. Saya akan melanjutkan materi SWOT SWOT dari Rio. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang strengths. Kekuatan dalam SWOT mengacu pada inisiatif internal yang berkinerja baik. Ini dapat dibandingkan dengan inisiatif lain atau keunggulan kompetitif eksternal. Memeriksa area ini dapat membantu bisnis memahami aspek yang sudah berhasil. Contohnya adalah bisa pada brand yang kuat, teknologi unggul, atau tim yang berkompeten. Lalu ada weakness, kelemahan dalam SWOT mengacu pada inisiatif internal yang berkinerja buruk. Menganalisis kekuatan sebelum kelemahan untuk menciptakan dasar keberhasilan dan kegagalan merupakan ide yang baik. Mengidentifikasi kelemahan internal memberikan titik awal untuk meningkatkan proyek-proyek tersebut. Contohnya pada keterbatasan modal, kurangnya SDM berkualitas, atau biaya produksi yang tinggi. Perkenalkan, nama saya Albert Perdana Sembiring dengan NIM 231712033. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu mengenai opportunity dan juga threat. Opportunity atau peluang itu dalam analisis SWOT mengacu pada faktor eksternal yang dapat memberikan keuntungan bagi suatu organisasi atau bisnis. Peluang ini berasal dari perubahan tren pasar, perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah yang mendukung, atau pertumbuhan permintaan terhadap produk atau layanan tertentu. Sedangkan threat itu merupakan kebalikan dari opportunity, yang merupakan sama-sama faktor eksternal, cuma berpotensi menghambat pertumbuhan dari suatu organisasi atau bisnis. Ancaman ini bisa datang dari persaingan yang semakin ketat, perubahan regulasi yang tidak menguntungkan, krisis ekonomi, dan juga perubahan perilaku dari konsumen. Perkenalkan, nama saya Stephen Dwi Kesehatan Silai dengan NIM 237112058. Saya akan melanjutkan pada contoh kasus Gojek, yaitu bagian analisa strength atau kekuatan. Yang pertama, Gojek itu dia memiliki brand yang kuat dan dikenal luas di Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara juga. Lalu ekosistem layanannya juga lengkap seperti transportasi, terus ada untuk makanan, pengiriman barang, dan juga ada juga untuk dompet digital dan lain-lainnya. Untuk jaring mitranya besar, yaitu untuk ada pengemudi, ada untuk merchantnya banyak. Terus ada inovasi teknologi yang tinggi seperti algoritma pemetaan rute dan pembayaran digital dengan GoPay contohnya. Lalu kemudian akses melalui aplikasi mobile yang user friendly.
Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan dari Gojek ini sendiri. Yang pertama, ketergantungan kepada jaringan internet, GPS, dan aplikasi yang digunakan oleh mitranya tentunya. Yang kedua, ada ketergantungan pada mitra itu sendiri seperti pengemudi dan merchant. Jika tidak ada orang yang memakai Gojek, maka Gojek itu juga tidak akan berjalan. Selanjutnya adalah biaya pengoperasionalnya. Tentu saja Gojek ini mematok biaya pengoperasional yang lebih tinggi, mulai dari seperti pemeliharaan aplikasi dan juga untuk mencakup semua mitra untuk kejelasan pekerjaan mereka dan lain-lain. Terus ada persoalan regulasi seperti aturan yang terikat, transportasi online yang bisa-bisa saja berubah suatu waktu. Yang terakhir ada keamanan dan kenyamanan pengguna, terutama dalam kasus penipuan atau insiden perjalanan dari Gojek ini sendiri. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis usaha laundry Deerwash dengan SWOT. Deerwash merupakan usaha yang menjual jasa laundry kiloan. Laundry atau yang dikenal juga dengan istilah Binatu merupakan kegiatan industri rumah tangga yang bergerak di bidang jasa pencucian baju, karpet, jas, sepatu, dan gaun. Laundry pada bisnis merupakan layanan jasa yang menawarkan pencucian pakaian dan barang tekstil lainnya. Jasa ini juga dapat diartikan sebagai tempat untuk mencuci pakaian. Berikut adalah analisis SWOT terkait bisnis laundry Deerwash yang akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya kita akan membahas analisa SWOT pada laundry Deerwash. Yang pertama adalah strength atau kekuatannya. Pertama, laundry Deerwash ini dia mempunyai lokasi yang strategis di mana laundry ini terletak di jalan besar sehingga mudah dijangkau oleh konsumen. Berikutnya pelayanan juga cepat dan kualitas, di mana hasil cucian yang dihasilkan pun dia bersih, rapi, dan wangi. Lalu dia juga melayani layanan tambahan seperti setrika, terus ada ekspresnya biar lebih cepat proses laundrynya. Lalu ada dry cleaning. Lalu berikutnya untuk harganya juga bersaing dengan harga laundry lain yang berada di sekitarnya. Lalu untuk pelanggannya juga memiliki pelanggan yang loyal. Lalu mesin cuci dan peralatannya juga lebih modern sehingga lebih hemat listrik dan air. Berikutnya adalah weakness-nya atau kelemahannya. Kelemahan laundry Deerwash ini dia kesulitan dalam mengelola pegawai jika ada karyawan yang kurang disiplin. Yang berikutnya juga dia punya persaingan yang tinggi antara laundry yang lainnya karena persaingan harganya, yang mana laundry lain punya harga yang jauh lebih murah. Selanjutnya opportunities atau peluang. Tren gaya hidup sibuk membuat banyak orang lebih memilih menggunakan jasa laundry. Penggunaan teknologi seperti aplikasi atau layanan antar jemput untuk menarik lebih banyak pelanggan. Terus peluang ekspansi dengan menambah cabang. Lalu ada threats atau ancaman. Persaingan ketat dengan bisnis laundry lain yang sudah lebih dulu dikenal. Lalu fluktuasi harga deterjen dan listrik yang bisa meningkatkan biaya operasional, ketidakpuasan pelanggan yang bisa berujung pada review buruk dan kehilangan pelanggan, lalu adanya layanan laundry online atau laundry kiloan yang lebih murah, dan pandemi atau krisis ekonomi yang dapat mengurangi jumlah pelanggan. Dari analisa kami tentang SWOT yang ada di Deerwash Laundry ini, Deerwash Laundry dapat meningkatkan kualitas layanan, memanfaatkan teknologi untuk memperkuat daya saing, yang salah satunya akan kami bantu dengan mengembangkan sebuah aplikasi berbasis website yang dapat digunakan untuk meningkatkan layanan Deerwash Laundry itu sendiri, yang akan kami kembangkan untuk tugas KWU kami. Jadi untuk ini sekian video penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.